Dia nggak ditemuin. Maksudnya jasadnya nggak ditemuin? Jasadnya nggak ditemuin. Hilang di situ? Di situ bang. Padahal itu curugnya alirannya tuh kayak selokan bang, kecil, alirannya ke bawah. Mustahil banget bisa lanjut di situ, nggak mungkin. Sampah aja ketahan bang. Tim SAR katanya udah beberapa kali nyari nggak nemu. Saya mau teman kamu harus jadi milik saya. Ikhlasin teman kamu. Karena dia melanggar, dia pakai baju merah. Sukmanya diambil? Sukmanya diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Caps Lock. Kali ini sob, kita kedatangan lagi nih salah satu warga dari Jakarta Selatan. Nah, orang yang ada di samping gue ini, dia mau cerita nih tentang kisah pengalaman horornya waktu dulu dia liburan sekolah nih sama teman-temannya. Dan katanya ini kisah nggak terlupakan ya, karena banyak nih hal-hal yang bener-bener sampai temennya itu nggak sadarkan diri ya. Oke, langsung aja nih kita kenalan siapa orang di samping gue ini. Halo bang. Halo bang. Siapa namanya nih bang? Nama gua Muhammad Roni. Muhammad Roni. Ya, biasa dipanggil? dipanggil kalau di sekolah itu Baba. 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 Oh, berarti tua ya bang? Iya, bang paling tua di sekolah. Iya, iya. Nah, by the way, Jakarta Selatan di mana bang Baba? Di Tanjung Barat, patokannya Tanjung Barat. itu Mall Ayun Tanjung Barat lah, stasiun Oke. Tanjung Barat. Mana warga Tanjung Barat nih? Thank you ya bang Roni ya, udah datang ke sini nih. Dan satu pertanyaan nih bang, berapa belokan dari Tanjung Barat ke sini? Waduh, belokannya sih lebih banyak lurus sih sebenarnya dari rumah. Serius nggak tahu berapa belokan bang? Nggak ingat sih. Cuman ada dua bang, kiri dan kanan. Itu belokannya beda itu. Oke, tahan dulu bang Baba. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Selama YouTube ini berdiri, donasi akan terus berjalan. Oh ya nih, buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor saat pendakian gunung atau apapun itu yang mau datang ke sini dan berbagi pengalamannya, langsung aja follow Instagram gua @badrukepslog. Kuy, kita gibah misteri di sini. Langsung aja kita ke Gibah Misteri. Halo Bang Roni. Halo bang. Gimana nih Bang kisah pengalaman horornya nih Bang? Kisah pengalaman horor itu ya lumayan lah menurut gua lah, lumayan nggak terlupakan lah buat gua, terutama buat gua, buat temen-temen gua semuanya gitu kan. Karena kejadian ini kayak berdampak juga sih buat kedepannya. Berdampak gitu. ya, Nah, dan sampai lumayan. sekarang ya Bang? Sampai sekarang tuh masih suka ya datang lah gitu. Jadi ceritanya tuh akhir 2017 tuh gua habis ujian semester nih bang. Ada dapat pengumuman libur panjang nih ceritanya. Akhirnya nih gua ajak teman-teman gua nih. Wih, libur panjang nih, liburan yuk, kata temen gue nih. Boleh tuh, jadi kan gue ngajak anak laki doang nih. Nah jadi yang ikutnya 5 orang doang bang ternyata. 5 orang, nah terus kata temen gue, kita liburan kemana nih? Kata gue gini kan, apa kita ke puncak aja? Ah puncak mulu, bosen gitu kan. Pas gue lagi ngobrol, anak-anak cewek denger. Langsung nyeletuk, ih kok lu liburan gak ngajak-ngajak sih? Kata dia gitu kan. Kata anak cewek. Kata anak cewek nih. Nah terus gue bilang, malah mau ikut? Ya mau ikut dong. Akhirnya Runi nih. Semuanya kumpul, anak ceweknya ada 5 orang juga. Nah terus gue bilang, Tepa kita mau kemana ini? Si Ira nyeletuk, udah ke kampung gue aja di Purwakarta. Nah Ira, oh boleh tuh, emang ada apa aja wisatanya? Nah dia sebutin dah tuh wisatanya, ada Jembatan Cisomang, ada Curug Cirata, ada Waduk Jatiluhur. Kata gue, wah tertarik nih, apalagi kan gue udah pernah ke Purwakarta juga kan. Oke, itu tahun berapa Bang Roni? Tahun 2017 akhir mau 2018. Oke, 17 liburan akhir tahun lah kalau kita zaman sekolah mah. Nah akhirnya kita pulang, izin sama orang tua masing-masing, nentuin tanggalnya tanggal 25 nih. Kumpul jam 7 pagi di stasiun Lenteng Agung bang. Sekian semua udah kumpul, tinggal 1 orang belum datang nih, si Ira ini nih. Terus di telepon pertamanya nggak diangkat-angkat kan. Habis itu baru ngangkat dia, nelpon balik terus dia bilang, sorry ya, gue nggak bisa ikut, saudara dari bokap gue meninggal. Akhirnya di satu sisi anak-anak kecewa, kesel, marah, campur aduk. Terus ada yang bilang, gue nggak mau, gue udah izin nih sama orang tua gue malu sama teman-teman gue mau traveling nih. Iya, karena udah direncanain ya. Sebelah apa kita ke puncak aja.
nggak mau juga karena kan deket banget kan. Akhirnya gue baru ingat kalau gue punya abang rumahnya di Purwakarta juga. Gue telepon lah abang gue, Kak, Roni sama anak-anak boleh nginep gak di rumah kakak yang di sana di Purwakarta? Berapa orang? Sekitar 10 orang. Ya udah nggak apa-apa, nginep aja, berangkat kapan? Sekarang Kak, udah di stasiun. Ya udah telepon si teteh dulu, kata abang gue gitu kan bang. Gue telepon sama si tetehnya ngasih izin. Ya udahlah kita berangkat nih bang. Berangkat ke stasiun Tanah Abang buat transit kan. Nah di stasiun Tanah Abang itu udah ada hal yang nggak enak juga buat gue. Gimana tuh? HP gue kecopetan bang. Kecopetan, cuman posisi kan gue ya masa mau liburan nggak punya HP gitu kan, HP hilang nggak bisa foto-foto gitu kan. Karena cuman gue nggak mau teman-teman gue kayak apa sih kepikiran masa dia HP-nya hilang. Gue nggak mau lah, gue bikin happy aja biar teman-teman gue tuh happy bang. Akhirnya jalan nih gue nih transit dari Tanah Abang ke stasiun Kemayoran kalau nggak salah ya. Sampai sana tuh rame banget bang karena ada konser slang, anak slang di sana, rame banget tuh sampai ada yang tidur di stasiun bang gitu kan. Kan kebanyakan anak slang tuh cowok ya. Iya. Karena gue mikirin gue bawa anak cewek nih, nggak mungkin kan kalau satu kereta udah gitu antrian tiket tuh rame banget sama tim mereka kan. Akhirnya gue putusin, gue berundingin lagi, udah kita ke terminal Kampung Rambutan, kita naik bis aja. Naik bisnya itu 2:30, bisa baru subuh. jalan sore bang. Oh, sore. Iya sore, benar sore. Jalan terus sampai sana tuh, sampai Purwakarta tuh maghrib. Terus sempat jalan kaki dulu lah dari Parcom itu ke rumah abang gua sekitar 15 menit lah. Jalan kaki, istirahat semua. Malamnya ini Siran baru nelpon. Nelponnya via ke Sirian, Rian ngasih ke gua HP-nya kan, Mbak besok pagi gua baru bisa OTW, tapi bareng sama Amania. Hah, Amania? Kan Amania tuh kelas lain ya bang ya. Gua takutnya kan anak-anak jadi risih apa gimana. Terus gua tanya gimana nih, ada Amania nggak sih? Nggak, sebagian anak sih ada yang, udah ini khusus kelasan kita aja, nggak usah pakai ada orang lain gitu. Kata gua ya udah nggak apa-apa, kita biar bisa kenal juga. Oh ya udah deh, akhirnya anak-anak mau. Terus Ira tuh sampai sana tuh Purwakarta sekitar jam 10-an deh, jam 10-an. Kita ketemuan lagi di Parcom. Gua kira rumahnya Ira ini dekat bang. Ternyata jauh gitu kan, sekitar 2 jaman ya, 2 jam setengah. Jadinya berarti nginepnya di rumahnya Ira lagi nih. Awalnya nggak jadi kan. Baru nginep sehari doang nih di rumah abang gua. Sampai rumah Ira malah sore bang, hampir mau maghrib gitu. Sampai istirahat, gue juga kaget kok situasinya kayak di kampung banget bang. Karena jarak rumah tuh jauh-jauh bang, berapa meter baru ada depan kiri kanan kebun sawah gitu kan. Oh berarti kawasannya itu perkebunan. Perkebunan bang, sunyi banget emang bang. Abis maghrib, abis isya aja tuh sunyi udah, nggak ada yang lewat tuh. Era istirahat, kita makan, gue tuh udah ngerasa, aduh agak beda nih hawanya nih, agak beda. Terus ya udahlah, gue nggak mau bikin teman-teman gue pada kepikiran kan. Era ngobrol-ngobrol, makan, ngobrol-ngobrol. Nah, gue itu posisi tidurnya tuh di ruang tamu. Nah, ruang tamunya itu ada pintunya yang 2 gitu bang, agak sedikit kebuka. Nah, jadi rumahnya langsung ada ke kebun bang. Di situ gue ngeliat makhluk hitam gitu bang, hitam tapi bentuk wujud orang di samping pohon singkong. Gue inget banget. Gue diem aja deh. Gue takut kalau gue ngomong temen gue pada takut. Akhirnya pintu gue tutup. Karena posisi gue tidur paling pinggir bang. Karena kan rumahnya Ira nggak terlalu luas lah. Kita 10 orang, 12 orang waktu itu kan. Sampailah hari keempat. Emang kita udah ngerencana buat di hari Jumat buat ke Curug ini nih. Nah terus pagi-paginya pada berunding, yaudah setelah selesai sholat Jumat nih, selesai sholat Jumat. Nah habis itu kata orang tuanya si Ira nih, neneknya lah, jangan hari Jumat, nggak boleh pamali peraturan di sini. Gue langsung, aduh gimana ya, posisi anak-anak udah pada jauh ke sini gitu, masa iya gue ngelarang mereka kan. Tapi satu sisi gue berat juga kayak ini peraturan gitu, nggak boleh kita langgar. Cuman anak gue pada batu gitu bang. Udah akhirnya dikasih tahu nih peraturannya sama neneknya Ira, nggak boleh hari Jumat, nggak boleh ada perpakaian serba merah, nggak boleh ganjil. Buat ke Curug itu? Iya, menurut kepercayaan orang sana sih bang. Ya, gue juga nggak tahu ya. Gue sholat Jumat dah nih, gue kira anak lagi pada sholat Jumat bang. Ternyata cuma gue sendiri yang sholat Jumat. Gue sholat Jumat, gue pulang ke rumah Ira, udah pada rapi nih, udah pada bawa baju salin gitu kan. Udah pada bawa baju salin buat ke sana gitu kan. Yaudah akhirnya gue rapi jalan nih. Gue ajak si Ira, ayo Ra, nggak bisa pak, gue lagi PMS, gue nggak ikut. Wah
Akhirnya kan gue bingung ya bang, ya karena kan gue bukan orang situ, gue bingung curugnya di mana gitu kan. Iya. Kata si Ira, udah lurus aja ikutin rel kereta api. Nanti ketemu jembatan nggak jauh dari situ, kata dia gitu bang. Gue jalan sambil bercanda-canda gitu kan, jalan sekitar 1 jam nih, sampai nih gue di jembatan. Nah, gue bingung bang. Ini kok bisa kan kalau curug itu kan ada nama patokan itu kan, curug mana kemana. Ini nggak ada sama sekali bang. Gue bingung tuh. Emang jembatannya sih ada 2 jembatan nih bang. Satu jembatannya agak modern ya, satu lagi buatan Belanda, 2 tua banget tuh. Sempat foto-foto bentar. Nah, gue nanya anak kecil nih bang. Dek, kalau mau ke Curug Cisomang di mana ya? Kata anak kecil, itu di bawah, itu jalan setapak. Gue langsung bengong bang. Yakin? Karena jalanan tuh ekstrim banget bang. Sebelah kiri tuh tebing, kanan tuh langsung jurang tuh bawa kali. Kalinya sih emang nggak dalam, cuman batu-batu bang. Emang tuh dalam banget bang. Gue langsung, aduh, gue bawa cewek gitu kan. Itu jalanan tuh emang bener-bener ekstrim banget sih bang. Jadi ini kita anak laki bagi-bagi tim bang. Setiap tikungan tuh kita jaga begini. Oh iya. Biar anak cewek takut kepleset, itu apa. Nah anehnya nih, yang gue bikin keselnya, setiap tikungan temen gue nggak ada yang berani bang. Takut jatuh. Akhirnya setiap tikungan, gue yang berkorban bang. Iya. Ya gue mikir, adalah bismillah aja lah. Bismillah. Turun, hampir setengah jam lah kita turun. Sampai nih. Tapi nggak kelihatan curugnya bang. Tapi suara gemercuk airnya kedengeran. Iya. Gue turun, nah ini ada batu nih bang, batu gede hampir, emang curug atasnya kelihatan, cuman bawahnya enggak nih bang. Nah gue naik paling pertama nih, pas gue naik, aduh ya Allah, kaget gue bang. Ngapa itu? Gue ngeliat kayak moncong naga itu seukuran curug gitu. Bayangan atau? Moncong tapi antara jelas nggak jelas gitu bang, tapi berwujud. Hampir seukuran curug. Itu cuman moncong mulut sama bagian kumis bang. Bagian kumis itu gue ngeliat sendiri. Gue nggak tahu ya teman gue ngeliat apa enggaknya ya. Gue pengen nanya nih. Takutnya malah bikin mental mereka down kan. Iya. Nah ada lagi bang, maaf nih kelewat. Yang bikin gue aneh, di curug itu kayak nggak terjamah sama manusia bang. Oh, sepi banget ya? Sepi banget. Biasanya kan kalau terjamah manusia ada bekas tapak-tapak orang apa gimana, itu nggak ada bang. Bersih banget gitu maksudnya? Agak kotor sampah, cuma sampah sih nggak banyak, sampai kayak daun, pohon gitu kan. Cuman kayak nggak ada bekas-bekasan orang ke situ gitu bang. Oh, ya apa curug itu bukan tempat wisata? Mungkin buat orang-orang situ doang yang tahu ya. Oke. Nah terus akhirnya gue pas ngeliat itu gue kayak down gitu bang. Gue sempat bengong. Kan gue jadi kalau naik itu harus narik teman-teman gue nih buat naik. Gue diem dulu bang. Dia ngeliatin hampir 1 menit lah gitu kan. Jadi dia nggak ngomong, cuman kayak batin gue nih ngomong nih. Dia ngomong gitu. Jaga tempat ini. Jangan macem-macem. Jangan sembrono di sini. Gue diem, gue nggak bisa buat apa-apa udah kayak apalah gitulah, nggak bisa ngomong apa-apa. Gue diem, kaki gue nih tepak sama temen gue. Mbak, buruan, gue pengen naik gitu kan. Oh iya teman gue nih. Pas gue nengok ke temen gue nengok ke situ lagi nggak ada dia. Gue narik lah temen gue, narik semua, naik. Ya biasalah kalau anak cewek kan nggak berenang ya, foto-foto aja. Gue berenang, jadi pas di curug ini ada kayak gua gitu bang di mulut gerojogannya. Di situ hawanya beda tuh. Gue sebenarnya lebih kayak takut ular pertama gitu kan, terus gue takut hawanya emang bener-bener beda banget bang. Emang tuh curug kayaknya airnya sih nggak terlalu jernih ya, tapi ya dalam bang. Biasanya kan kalau curug kan landai gitu bang ya, cetek dalam. Ini enggak, cetek bentaran langsung dalam gitu. Oh iya. Yang nggak bisa berenang pun temen gue pada di pinggir aja gitu, main air doang. Jadi yang bisa berenang pada ke sana gitu. Pas itu temen gue ngabarin, Mbak udah jam 4 nih, naik yuk. Yaudah gitu kan, foto-foto lagi. Terus teman gue nih salahnya nih, dia ngerokok bang di situ, pada ngerokok. Buang puntungnya ke curug. Oh, ke air terjun itu. Air terjun, jadi ngotorin air terjun itu bang. Buang puntungnya ke situ, prat. Gue ngingetin, namanya ini si Manyi, kan. Nyi, jangan buang ke situ, Nyi. Ya pada sembrono bang, jadi ngomongnya itu pada nggak dijaga, pada ngomong kata-kata kasar lah. Udahlah, lu percaya buat sama hal-hal gituan. Udah nggak usah, nggak bakal apa-apa, tenang aja. Ini juga banyak sampah tuh, tapi kan ini sampahnya sampah alam, bukan sampah manusia, kok gitu kan. Udah tenang aja kata dia kan. Ya udahlah, prepare.
Terus agak naik nih bang. Pas naik berapa langkah itu ada monyet bang. Monyet kayak beruk tuh, gede. Gue kaget bang. Anaknya pada takut semua. Waduh gimana ya, aduh gue takut juga bang. Itu kan gak jauh dari lingkungan penduduk ya. Masih ada monyet bang, kecuali di hutan gitu kan. Itu monyetnya gede bang. Biasanya kan monyet itu bergerombol ya. Dia sendiri bang. Ngeliatin aja. Ngeliatin ngikut dari belakang. Sekitar jedanya tuh 3 meteran bang. Iya. Akhirnya gue udah naik pelan-pelan, jangan ada yang bikin gaduh. Pelan-pelan. Akhirnya enak lagi bawa kayu satu-satu. Takutnya dia nyerang kan kita bisa ngelindungi yang lain. Akhirnya anak laki satu paling depan, tengah, sisanya di belakang. Cuman gak ada yang berani kayak gue bang, di belakang banget. Gue setiap berapa langkah nengok, berapa langkah dia ngikutin bang. Setiap mau deket nih udah jalan di 2 meteran, gue busra pakai kayu kan. Biasanya dia tuh nyari makan gitu, nyari makanan. Nyari makanan. Cuman kan posisi gue gak ada bawa makanan di situ kan. Cuman buat bawa baju aja sama rokok sama air gitu kan. Sampai jalan pelan-pelan ngikut lagi. Sampai pokoknya pas yang gue tahu tuh tikungan tajam ini belokan. Dia udah dekat banget bang sama gue. Posisi kan ada kayak tangkai singkong gitu. Udah pegangan di situ. Di sampingnya gue. Gue kayak takutnya kalau gue pukul dia mati kan, makhluk hidup juga kan. Cuman kalau takutnya kan nyalakain gitu bang. Karena gue cuma gue gusra doang. Dia nggak kabur bang. Diem aja. Gue gusra. Nggak refleks gini. Iya misalnya kalau kita gusra kan. Iya minggir. Refleks gitu kan. Dia enggak bang. Cuman diem aja gitu ngeliatin, sambil megang tangkai gitu kan. Aduh yaudahlah, penting dia nggak nyolek badan gue gitu kan. Naik pelan-pelan sampai atas nih. Nah sampai jembatan itu kayak langsung agak beda bang hawanya agak beda. Terus sempat foto-foto sampai jam 5 nih. Balik nih bang ceritanya. Balik, temen gue pada jalan duluan gitu. Gue sama Bokor di belakang nih. Emang pas semenjak naik itu pundak gue udah agak berat bang. Berat banget. Berat kayak agak-agak panas gitu kan. Gue bilang, Kor, pundak gue berat banget nih Kor. Kayak ada yang ngelandotin. Temen gue langsung bilang, perasaan lu doang kali gitu kan. Itu mah halu perasaan lu doang. Kadang kagak, gue jangan ngerasa apa-apa. Ya lu gue ini Kor. Kan yang ngerasain gue. Begituin bang. Udah lu tenang aja gak apa-apa. Akhirnya gue jalan tuh bener-bener pundak gue berat banget bang. Berat seberat-beratnya tuh. Gue langsung berpikir, apa karena gue melanggar peraturan? Karena kan gue posisi melanggar peraturan bang. Iya, yang dibilang sama si nenek itu ya. Iya, melanggar semuanya tuh benar-benar melanggar gitu kan. Aduh, gue mikir ya udahlah, gue baca sholawatan sambil ngobrol, gue bawa happy niat. Itu kan gue bawa happy kan. Sampai nih berjalan-jalan sampai di rumahnya si Ira ini bang. 5:30. Gue mandi duluan bang. Gue sama Bokor mandi, gue sholat. Kan dari rumahnya itu nggak jauh ada musola. Gue sholat, gue nggak langsung balik. Gue doa dulu kan, berdoa dulu. Bubur lari nih bang. Mbak, si Cynthia kesurupan. Gue kaget bang langsung. Hah? Yang bener loh. Wah, gue langsung lari bang. Gue masih pakai sarung kan, lari langsung buru-buru. Lari. Ya gue juga kan bingung, gue kan nggak bisa nyembuhin orang bang. Dia kesurupannya itu nggak berontak, nggak apa. Gue kira kesurupannya itu berontak segala macam, enggak bang. Nangis, diem, giniin rambut. Nangis diem giniin rambut. Waduh, gua gimana ya? Ya Rara, lu kan orang sini Ra. Cari nih Ra orang bisa. Kata Ra, tenang aja. Kakek gua orang bisa. Kakek lu yang mana? Yang tadi jadi imam di musola. Tungguin aja juga dia kesini. Gua tungguin. Tapi temanku jangan suruh ada yang ninggalin dia bang, itu kan tetap beneran. Yang cewek pada takut. Cewek masuk kamar semua bang. Yang jagain anak laki. Iya, yang jagain laki ya. Laki kan. Sekarang selang berapa menit ya? 5 menit lebih lah, hampir 10 menit. Kakeknya Ra datang nih. Semua dikumpulin, suruh kumpul. Diomelin gua bang. Sama kakeknya? Sama kakeknya Ira. Damain gimana tuh? Kan saya udah bilang, jangan melanggar peraturan, jangan ada yang kesana. Kenapa kalian semua kesana? Itu benar-benar marah bang. Gua langsung diem karena kita salah. Diem, gua cuma bilang, oke, saya minta maaf. Semua kita minta maaf, semua kita melanggar. Cuma kan kita namanya anak muda, mohon dimaklumi. Ya tahu kalian anak muda, tapi nggak gini caranya. Kan masih bisa hari besok. Hari besok kalian bisa ke sana. Udah kita udah diem, nggak bisa berkata-kata. Karena semua dibikin bunderan. Si Cynthia ini di tengah-tengah bang. Tengah-tengah dikasih air nih.
dikasih air, semuanya ini 1 gelas gede gitu, suruh minum jangan sampai habis, harus kebagian rata semua. Semuanya pada di kamar, gua ke depan ngobrol nih sama kakeknya Ira. Kek, ini sebenarnya kenapa? Ada apa? Kenapa bisa kayak gini, kek? Kakeknya kayak agak berat gitu bang, kayak agak berat buat ngomong lah. Kek, kenapa kek? Sampai saya tanya berapa kali ya bang, Ira, teman kamu ini disukain sama penunggu, disukain sama penunggu di situ. Penunggu, aduh merinding gua bang. Penunggu yang mana kek? Dia langsung nyeletuk gua bang, langsung ngomong, kamu tadi lihat moncong naga kan di sana? Langsung tahu bang, gua nggak ngomong loh. Gua belum cerita ke siapapun bang kalau ngeliat itu. Dia udah ngomong duluan. Iya kek, itu penunggunya emang dia. Tapi yang jahatnya ngikut, yang jahatnya ini suka sama teman kamu. Kalau yang naga itu penjaganya dia baik. Tapi yang ceweknya ini katanya. Saya takut. Mending banget tuh. Saya takutnya soalnya udah pernah kejadian. Kejadian kayak gimana kek? Dulu beberapa tahun lalu itu yang kejadian pertama ya bang. Katanya ada cewek ke situ, sukmanya diambil. Oh, tahun kemarin. Beberapa tahun itu yang pertama kejadian bang. Karena dia melanggar, dia pakai baju merah. Sukmanya diambil. Sukmanya diambil. Emang jasadnya bisa naik nih? Dia bisa naik, cuman ya ketahuan pas sukma gimana sih bang? Iya. Nah terus yang kedua, ada lagi yang kedua katanya. Yang kedua ada lagi. Iya. Dia nggak ditemuin. Maksudnya jasadnya nggak ditemuin? Jasadnya nggak ditemuin. Hilang di situ? Di situ bang. Padahal itu curugnya alirannya tuh kayak selokan bang, kecil, alirannya ke bawah. Mustahil banget mayat bisa lanjut di situ, nggak mungkin. Sampah aja ketahan bang, nggak mungkin misalkan. Tim SAR katanya udah beberapa kali nyari nggak nemu. Emang tuh dasarnya dalam. Gue langsung kaget, diem gue bang, bengong gue bang. Gue langsung berpikiran negatif waktu itu bang. Cynthia disukain. Gue takutnya terjadi hal-hal apa-apa nih sama dia nih. Gue diem, kata kakinya, saya cuma bisa bantu semaksimal mungkin. Karena ya manusia kan ada batasannya. Cuman kamu, katanya sih, kata kakeknya nih, banyak-banyak sholat aja sama doa. Semoga aja enggak. Ya dari sini nih, gue nggak ada yang tidur bang. Pada takut semua. Udah gue bilang, anak laki semua, jagain anak cewek, jangan ada yang tidur. Ya cuma tetap aja ada yang tidur-tidur juga sih, anak lakinya. Cuman ya, itu kan satu kamar sempit bang. Kita anak laki semua. Saking ngilangin bete kita main gaple, tapi nggak ada yang tidur bang. Tetap jaga standby, takutnya ada apa-apa gitu kan. Takutnya dia keluar malam-malam, kita nggak tahu. Karena kan rumah jarang-jarang di situ kan. Kadang tidur sampai pagi lah. Pagi kita ya preparean pulang, cuma perasaan gua agak beda juga nih pas mau pulang. Kayak ada perasaan gua buat balik ke sana lagi. Ke curug itu? Buat balik ke sana lagi, gua coba lawan itu semua bang. Apa sih gitu kan? Apa sih, udahlah gitu kan. Gua lawan, balik nih bang. Balik posisi gua udah, karena gua pengen buru-buru pulang. Kenapa? Karena udah nggak megang dosa PCR pun bang. Teman gua nih 2 orang, si Bubur sama mamanya udah nggak megang dosa PCR pun. Gue bingung kan, karena gue posisi mau ngerepotin temen gue nggak enak juga bang, ngerepotin terus. Emang temen gue ada yang anak cewek kan, rata-rata duitnya banyak kan. Kita makan ditampung, ongkos ditampung, cuman kan nggak enak juga bang. Balik nih bang akhirnya. Waktu itu gue berangkat sekitar jam 11. Sampai terminal Purwakarta ini sekitar jam 1:30 deh. Gue nyewa mobil bak bang buat ke terminal. Nyewa mobil bak sampai terminal, belum ada makan sama sekali di sana. Makan dulu, ngerokok dulu, balik nih. Dari balik tuh di bis perasaan udah beda bang. Semua anak-anak udah banyak diem. Biasanya kan kita selalu bercanda. Ini hening semua bang. Emang bis tuh sumpah ya, itu bis nggak ada yang naik selain tim kita, selain teman-teman gue bang. Cuma rombongan lu doang bang? Ngetem 1 jam nggak ada yang naik. Teman-teman gue doang tuh pada semua. Bakunya pun bisa kan kita kalau teman bergerombol ya bang. Ini bisa semua bang. Anak cewek ya emang sih ada yang 2-2 gitu. Ini anak pada rata-rata mencar semua.
Gue di depan, teman gue bubur di belakang sendirian, si emaknya di mana, semua di mana. Misah bang. Biasanya kita ada obrolan gitu kan. Ini nggak ada bang, hening gitu aja. Sampailah di Jakarta. Jakarta tuh sampai terminal Jakarta, gue kira kita pulangnya bakal bareng. Sampai kita kan, maksud gue pengennya tuh kumpul di stasiun Lenteng Agung, mecah lagi di stasiun Lenteng Agung. Sampai terminal Kampung Rambutan mencar semua bang. Oke, masing-masing pulang Iya, dah tuh. si A kemana, si B kemana, si C kemana, mencar bang. Gue pengen ini, gue dijemput ini, gue dijemput ini. Ya gue nggak bisa apa, akhirnya tinggal gue sama si Cynthia, sama temennya Ira, si Amannya ini. Iranya nggak ikut balik bang, sama si Cynthia, sama si Amania lah sebutin lah. Tinggal bertiga nih bang. Nah si Cynthia ini kan masih satu gang sama gue ya bang. Turunlah depan rumah gue nih. Emang jaraknya agak jauh. Kan gue bilang, Sin, gue tunggu sini dulu ya. Mana tunggu sini dulu ya? Gue ngambil motor buat nganterin lo pulang. Ya tunggulah di Alfamaret. Ada tongkrongan bocah gue juga di situ kan. Gue pulang ngambil motor, nganterin dia berdua nih. Nah ternyata si Cynthia ini nggak pulang ke rumahnya bang. Cynthia ini pulangnya ke rumah neneknya. Dari situ udah banyak diem bang. Si Cynthia ini? Si Cynthia. Biasanya kan emang dia orangnya ceria banget bang. Diem gitu kan. Ya udahlah, gue nggak banyak nanya. Gue juga udah capek gitu bang kan. Nganterin ke rumahnya. Sama dia, si Cynthia ini sama Amania satu arah. Si Amania rumahnya di Citayam. Si Cynthia ini di Beji, Depok. Gue anterin ke sana. Ketemu orang tuanya. Salim segala macem. Terus langsung nganterin si Amania nih. Nganterin, gue balik. Nggak lama lagi kan itu tahun baru bang. Gue pulang itu tahun baru pas banget. 2017 akhir. Oke. Tahun baru. Anehnya gue disitu nggak kepikiran temen gue sama sekali. Biasanya kan kalau pulang itu kabar-kabaran. Lo udah sampai belum gitu kan. Semenjak di terminal itu kita nggak ada kabar-kabaran bang. Kayak lost contact gitu aja. Masing-masing ya? Masing-masing bang. Biasanya kan lo udah sampai mana, lo sampai rumah belum. Ini nggak ada bang. Kita kan ada grup tersendiri tuh yang buat jalan-jalan. Sepi bang. Sepi. Ya udahlah gue katakan. Gue happy tahun baru. Nggak lama lagi itu belum ada kejadian. Badan gue emang agak-agak selalu beda. Cuman gue nggak terlalu gubris lah. Pas masuk sekolah lah nih bang. Nggak lama Cynthia ngomong sama gue bang. Mbak, gue dimimpiin. Dimimpiin gimana? Kata gue kan. Dimimpiin sama yang penunggu curug itu. Ah yang bener lo. Kata gue gitu bang. Gue kaget bang. Pasti kan. Ah bener lo. Iya. Fisiknya kayak gimana? Dia langsung bilang kuntilanak merah bang. Gue sumpah merinding gue. Kaget seadanya bang. Kata pakai gimana, setelannya gimana? Rambut panjang sampai pinggang, bajunya merah, mukanya pucat putih banget katanya kan. Dari yang gua tahu, kuntilanak merah kan lebih berbahaya daripada kuntilanak putih bang. Dari yang gua tahu ya, sepengetahuan gua gitu kan. Akhirnya, aduh gimana ya, gue juga bingung. Gue belum ngerasa apa-apa di situ bang. Akhirnya sampai mimpi ketiga lah bang. Seperti itu bang. Si Cynthia ini? Di mimpinya itu dia ngomong, saya suka sama kamu. Saya mau kamu. Kamu mau ikut saya, kamu harus ikut saya ke dunia saya. Ngomong gitu? Gue marah bang. Gue sampai ngomong kasar waktu itu bang. Maya, kalau dia ngomong kayak gitu, jangan pernah mau, lu ngikut dia. Jangan pernah mau. Iya sih bang, gue selalu nolak, tapi kayak hati gue tuh pengen banget ikut. Jangan pernah mau. Gue sampai gituin bang. Akhirnya sampai mimpi dia ketiga, ke gua bang mimpinya. Oh lu kena mimpi juga? Ke gua mimpinya. Interaksi juga. Gimana tuh dia mimpinya itu? Pertama gue tidur jam 11 lah ya. Tidur, datang nih bang. Jadi awalnya tuh gue tidur mimpi ya. Dari awalnya sosok putih, lama-lama ada buntelan putih gini, lama-lama merah, berbentuk dah. Berbentuk. Enggak langsung bentuk, bisa kan kalau itu berbentuk cantik ya. Dia enggak langsung numpukin yang jeleknya, langsung. Saya mau teman kamu. Teman kamu harus jadi milik saya. Ikhlasin teman kamu. Ngomong gitu? Iya, gue nggak terima bang. Dunia lu, dunia gue kagak bisa. Kan gue kan agak Betawi kan ngomong kagak bisa. Pergi lu sono, gitu kan. Tetep bang, ngomong berkali-kali kayak gitu kan sampai akhirnya gue kebangun. Terus mimpi lagi mimpinya tuh sama, mimpi kedua. Gue langsung, aduh ada apa ya kan. Pas di mimpi kedua ini, gue ngomong, salah maaf ya gue lupa. Pas gue di mimpi ini, mimpi pertama, gue kontak si Ira. Kontak kakeknya Ira. Gimana minta solusi. Karena kan yang nanganin waktu dia. Iya.
Ya bang, sudah ditangani lah katanya kan. Gue nelpon bang, gue bantuin nelpon temen gue juga bang, minta bantuan yang bisa lah. Temen gue ngomong, wah susah nih kalau udah begini. Hah? Susah gimana nih? Kata gue kan gitu ya. Orang kalau udah disukain sama makhluk halus, itu bakal susah kembali, bakal susah. Sekalinya jasadnya ada tuh pasti beda, sukmanya diambil. Langsung gue marah bang, lu jangan nakut-nakutin nih temen gue, itu sahabat gue bilang. Jangan nakut-nakutin lu, tolongin dulu nih, tolongin. Gue sampai emosi bang gitu bang, kesel gue, kesel. Gue bakal berusaha semaksimal mungkin ya. Namanya manusia ada batasannya, kata dia gitu bang. Ya udahlah, tuh kan gue pulang sekolah ya. Pulang sekolah langsung bang gue ke rumah temen gue itu. Terus gue pulang dari rumah dia tuh sore bang. Balik, gue mimpi lagi bang. Mimpinya posisi sama. Saya mau teman kamu harus jadi milik saya. Ngomong gitu lagi Bang. Gue nolak, kagak boleh, kagak bisa, dunia lu. Gue ngomong sama bang, hal yang sama. Di mimpi yang ketiga ini yang parah banget sih menurut gue bang. Gue kan emang gak pernah ngeliat langsung ya, selalu liat mimpi. Pertama mimpi doang nih bang, mimpinya hal yang sama. Gue kebangun bang jam 1. Udah pas banget ya, diikuti setiap jam kan. Gue kebangun. Jadi rumah gue itu kan, gue tidur di ruang tamu ya bang. Ruang tamu, depannya itu langsung pintu dapur, kamar mandi bang. 3 pintu jadi 1 tuh. Dia lewat bang. Siapa? Kuntilanak merah itu. Kaget gue seada-adanya. Di depan lu lewat? Depanmu ke jaraknya 3 meter bang. Bisa kan kita langsung nyebut ya. Kagak bisa gue. Kaget. Wah astagfirullahaladzim. Gak bisa ngomong kayak gitu. Cuman kayak ngomong astagfirullah cuman gak kesebut bang. Begini gue. Aduh. Kagak bisa nih hampir 1 menit bang. Dia udah lewat nih, seret ke dapur. Balik lagi, kamar mandi. Oh, astagfirullah, balik lagi bang. Kata gue, aduh, gak bisa ngapa-ngapain gue tuh 1 menit gak bisa ngapa-ngapain bang. Karena gue udah panas dingin semua kan. Gue ngambil rokok dah tuh biar gak pusing. Ngerokok gue minum air banyak banget kan. Minum air, ngerokok. Aduh, kok bisa kayak gini? Besok gue harus selesai ini masalah. Langsung mikir kayak gitu bang. Karena besok gue sekolah, gue coba tidur lah. Setiap gue merem, itu nongol mukanya dia bang. Dalam mimpi lu itu? Mimpi gue setiap gue merem, nongol mukanya dia paprasan banget muka gue bang. Nggak berunjuk, bisa kan jauh gitu ya. Depan muka pisan. Mukanya gimana tuh? Matanya itu merah kayak bergaris, kayak kita kena, apa sih, merah banget dah matanya. Iya. Pucat, mukanya pucat putih kayak tembok bang, pucat banget. Nggak cuman sebagian muka doang gitu, nempel begini. Gue langsung melek, dia nggak ada. Gue merem lagi, ada lagi. Akhirnya gue nggak berani tidur bang. Udah saking takut ya gue. Posisi kan gue tidur sama emak gue doang kan. Udah panas dingin bang, emak gue di kamar gue. Gue udah panas dingin ya kan. Udah takut gue kan. Ada gue sholat tahajud. Masih sama juga bang, takut juga bang. Jadi posisi gue nunggu pagi tuh ketakutan bener-bener bang. Kayak berasa tuh, kayak dia tuh ada di situ. Hawanya tuh beda rumah gue. Semenjak dia lewat tuh hawa rumah gue tuh beda bang. Gue pakai kipas angin, tapi gerah. Kipas angin kan depan muka, gerah bang. Tuh gue nggak pernah biasanya kayak gini kan. Apalagi kan udah masuk jam 1 malam kan udah mulai dingin ya bang ya. Gerah gue bang. Waduh, gue sampai buka baju ngerokok lagi. Waduh gimana ini kan? Gue harus selesaiin nih kan. Gue saking takutnya tuh gue baca-baca semua. Gue baca-baca. Azan subuh lah. Azan subuh udah beda, hawanya balik lagi bang. Normal lagi. Besokannya gue telepon Ira, ini gimana, Ra? Udah parah nih kasusnya nih, Ra. Ini sampai gue ditompokin, Ra. Coba ya, Mbak, tunggu dulu ya, gue konfirmasi ke kakek gue dulu. Itu nggak ada kabar, Bang. Kan gue, dan kakeknya Ira meninggal. Gue nggak tahu. Udah meninggal di situ. Otomatis nggak ada yang bantuin gue lagi dong, Bang. Iya. Ada bantuin gue lagi. Cuman teman patokannya teman gue ini, dia bilang ke gue. Kan gue kalau di tongkrongan dia panggil Usro ya, dia kan teman tongkrongan bang. Usro, gue nyerah. Malam udah gue wiritin, udah gue segala macem, tetap kagak mau dianya. Salah satunya, lu harus ke sono lagi. Balik lagi ke curug itu? Balik lagi bang. Siapa gue doang? Lu doang. Karena lu penanggung jawab, lu yang ngajak anak-anak lu ke sono, lu minta dikesanain. Lu gue tanya lagi kan, sebenarnya dia lebih suka sama si Cynthia apa gua? Gue bilang gitu kan bang. Lebih ke Cynthia, cuman kan yang penahan ini lu. Yang ngehalangin dia buat narik si Cynthia ini lu. Lu yang nahan dia.
lu penghalangnya, lu yang dicecar akhirnya. Gitu kan. Waduh, gue sempat bingung kan, aduh masa gue ke sono lagi gitu kan. Otomatis kan libur sekolah kan, waktu itu gue Sabtu masih masuk sekolah bang, nggak bakal sempet gitu kan. Udahlah, gue diemin aja lah bang. Emang nggak kejadian apa-apa tuh bang, nggak kejadian apa-apa. Cuman pas udah sebulan setelahnya itu mulai gangguan lagi bang. Gue cari tahu lah ya. Mohon maaf nih agak kelewat. Jadi pas semenjak kejadian itu si Cynthia ini agak beda bang masuk sekolah. Bedanya? Masuk sekolah kayak lebih pendiam, lebih apa ya? Lebih ngehindar dari anak-anak. Oh, lebih tertutup gitu ya? Kita kan emang satu tim itu satu kelas itu selalu nimbrung gitu. Ya ngomong cablak aja gitu bang, gitu kan. Ini enggak bang, tertutup. Dia tuh kan selalu, dia tuh orangnya sering curhat sama gue ya bang. Masalah keluarga pun dia curhat bang. Ini enggak sekarang, diem. Gue tanya, lu kenapa? Nggak apa-apa bang jawabannya. Selalu jawab nggak apa-apa. Tapi kan gue sebagai teman, gue tahu dia kenapa. Ada hal beda kan gue ngerasa bang. Bukan gue cuman gue, teman-teman gue juga sama. Setiap gue ada acara kelas, nggak pernah dateng. Biasanya kan dia paling getol, karena dia dekat dari rumah gue. Jemput gue, OTW gitu. Ini nggak pernah bang. Lebih tertutup gitu ya? Lebih tertutup bang. Gue langsung berpikir, aduh ini salah gue. Jadi merasa bersalah banget bang. Karena gue nggak bisa nahan teman-teman gue. Terus gue juga yang ngajak teman-teman gue buat jalan-jalan. Jadi efeknya begitu bang. Efeknya ke teman gue yang satu bang. Jadi si Cynthia ini sifatnya agak beda bang. Agak beda. Sempat gue tanya kan, Sin, dia masih suka gangguin lu gak? Oke. Jawabannya enggak. Enggak? Udah enggak. Gue kaget. Kok enggak? Katanya kan suka gitu kan. Udah, gue seneng ya, tapi ada pertanyaan juga, tapi seneng juga hati. Kan posisinya disukain. Terus kok secepat itu gitu kan? Setahu gue ya bang, kalau kita disukain makhluk halus kan harus nyobatin orang pintar yang benar-benar bisa atau segala macam. Dia cuman sama dibantu sama temen gue, sama kakeknya si Ira doang. Tapi hilang sendiri gitu aja bang. Berbaliknya malah ke gua. Itu makhluk tuh kayak gimana ya? Kalau misalnya gua kan suka touring itu di jalan ya. Kalau dia ada tuh datang gua merasa bang. Si sosok kunci merah itu. Pertama tuh hawanya dia tuh beda bang. Misalnya nih kan gua suka ngerasa kalau ada makhluk ya. Hawanya dia tuh beda. Bedanya? Panas bang. Oke. Panas banget. Pertama tuh hawanya panas, lama-lama kalau udah deket ke leher, itu dia udah dekat bang. Pernah tuh gue mau ke Karawang waktu itu bang, gue sendiri. Masuk di Karawang itu kan, rumah gue kan kiri kali, kanan kali itu gelap banget bang, gak ada lampu. Kata gue kan gini, aduh leher gue panas banget nih. Udahlah gue jalan, gue iseng ngeliat spion. Nemblok bang di belakang. Kelihatan dari spion? Dari spion. Gue kaget kan, hah? Aduh, posisi kalau ada yang lewat mah tenang gue bang, kagak ada yang lewat, gelap semua. Kelihatan mukanya atau bajunya aja atau badan-badannya? Mukanya ketutupan rambut, tapi bajunya merah kelihatan kayak kita boncengin ibu-ibu nyamping gitu. Posisi kan di Karawang itu kan depan di kiri kali Citarum, Iya. di kanan kali gede. Gue takutnya gue dicelakain itu karena jalanan nggak ada pembatasnya bang ke kali. Takutnya gue nyebur ke kali, apa gimana kan ngebahayain kan. Aduh, gue coba tenang. Tapi anehnya tuh setiap dia nongol, gue baca-baca nggak bisa bang. Kayak mulut gue dikunci. Hati gue bisa nih baca-baca, tapi mulut gue dikunci. Kagak bisa gue ngomong kayak astagfirullah. Padahal nih gue udah ngomong astagfirullah, cuman nggak kesebut bang. Iya. Aduh, kayak dikunci nih mulut gue nih. Udahlah dari situ gue coba, pas udah mau mendekati jembatan rumah gue, cabut dia. Cabut. Akhirnya gue sempat tanya juga kan ke saudara gue kan di Karawang, rata-rata kan pada bisa ya. Gue tanya ini kenapa? Kok dia nggak bisa masuk ke dalam? Gitu kan? Dia udah pulang. Dia nggak bisa masuk ke sini. Dia tuh nggak bisa masukin kawasan di Karawang gua. Terus gue tanya lagi bang, kenapa yang tadinya dia sukanya sama Cynthia, kenapa nerornya ke gua gitu bang? Terus kata saudara gue ini, ya karena lu penghalangnya dia, lu yang bikin gara-gara. Tadi kan, jadi gua penghalangnya bang itu. Jadi kan si Kunti ini udah mau narik si Cynthia, gua dengan berbagai cara minta tolong. Buat jangan gitu, gue yang motivasi si Cynthia biar jangan ngomong ikut gitu. Makanya kesalnya ke gue bang. Jadinya gue yang diteror bang. Ya, gue merasa dari situ nampak sekali tuh bang. Cuman gue berasanya kalau gue balik ke rumah ya,
kalau ada dia tuh gue berasa bang. Emang di rumah gue kan emang kuburan, cuman positif semua di situ kan. Kalau ada dia tuh gue tahu bang. Entah itu motor gue digoyang-goyang, ya kan suara motor kan di samping gue kedengeran lah gitu kan. Entah ada apa, gue tahu itu dia. Hawanya kalau dia datang tuh hawanya panas. Sampai gue mau kesini pun ada kejadian juga bang. Iya, pas Mungkin dia datang nggak- podcast kesini ya. Mungkin dia nggak terima kali gue mau cerita ya. Gue pulang kerja kemarin tuh malam malam Jumat. Kaki gue nggak berasa apa-apa bang, biasa aja. Gue tiduran, abis gue bangun kaki gue beratnya minta ampun bang, kiri kanan kayak digelandotin. Emak gue sampai kaget, tuh ngapa jalan ngengkang udah kayak orang PA, kata emak gue gitu bang. Jalan begitu gue bang, saking gak kuatnya. Tuh gue ini kenapa tiba-tiba kaki gue kayak gini kan? Ketempelan kali lu, kata gue kan ngomong agak Betawi kan. Ketempelan kali lu. Kagak tahu mah ini berat banget kaki. Allahu Akbar, sampai dipakein balsam kan bang. Kagak hilang juga bang. Tapi anehnya kalau gue tiduran hilang, nggak berasa apa-apa bang. Tapi kalau gue mau kamar mandi, gue duduk itu sakitnya mah berat campur sakit bang. Aduh ya udahlah, gue tidur kan. Nah tadi nih bang, pas gue mau kesini, motor gue trouble. Itu kan motor sehat yang nggak pernah ada masalah lah. Gue selalu servis kan. Kelistrikan gue mati pas gue kan gue pakai salat Jumat dulu. Iya. Pas pulang salat Jumat gue berapi-rapi mau kesini, kelistrikan gue mati. Starter nggak nyala, selaan nggak hidup. Gue periksa kelistrikan normal semua. Listrik dari aki ada, pengapian kiprok ada, semua ada. Tapi motor kayak habis listrik bang, nggak ada listriknya. Akhirnya gue diem dulu tuh. Gue salahnya gue belum pamitan sama gue bang. Gue pamitan, mak mau jalan dulu. Mana? Jakarta Barat ke podcast Bang Badru. Udah hati-hati. Gue diem dulu tuh baca-baca. Gue starter nggak hidup, cuman lampu spinometer udah nyala tuh bang. Gue salah hidup nih motor. Hidup jalan, udahlah. Emang motor gue rasanya beda banget tuh, kayak motor nggak pernah diservis lah. Udahlah gue pakai jalan ting sampai tadi bang di pom bensin. Pas gue sebelum nyampe sini, gue ngisi bensin. Habis gue ngisi, gue stop kontak, kelistrikan gue mati lagi. Setahu gue kan kalau aki tuh udah panas kan ngisi bang. Apalagi gue baru ganti aki 2 minggu gitu kan. Kenapa kok mati lagi gitu kan? Gue salah nggak mau hidup bang. Tapi sebelumnya normal tuh motor. Normal, Nggak Bang. pernah kayak gitu. Nggak pernah gue pakai kerja, pakai jalan jauh nggak pernah. Oke. Nggak pernah trouble lah ini motor karena kan gue ngerti motor, gue servis sendiri bang, motor gue megang sendiri. Nggak pernah ada apa-apa ini motor, aman lah. Bahkan spare part belum rusak aja udah gue ganti kan. Ada aja halangannya ya. Ada aja kan, atau gue wah diisengin nih. Makanya pas habis itu gue baca-baca lagi bang, gue baca-baca yang gue bisa. So, gue selawatin aja jok gue gitu kan. Iya. Tek, starter nyala Langsung. starter. Akhirnya nyampe lah di sini lu ya. Nyampe tuh di sini tuh, alhamdulillah. Nah, nih Bang Roni, itu kan Curugnya bukan tempat wisata umum ya, seperti kayak Curug di Bogor kan ramai tuh pengunjung ya. Mungkin hanya warga lokal ya yang eksplor ke situ ya. Nah, dari Curug itu sempat lu tanya gak Bang ke kakeknya si Ira gitu kan, sama neneknya itu Curug maksudnya dikeramatin sama warga lokal gitu atau apa gitu Bang? Kalau nanya sih enggak, cuman mereka tuh lebih kayak menentang peraturannya bang. Oke. Kayaknya ada sesuatu nih bang, dibalik nggak boleh hari Jumat, nggak boleh pakaian serba merah. Nah kalau yang serba merah kayaknya udah kejawab nih, karena udah ada 2 korban bang. Kuntilanak merah itu, bukan? Nah pertama kuntilanak merah, yang kedua kan yang korbannya sama-sama baju merah bang. Tapi yang gua bikin aneh, si Cynthia kan nggak pakai merah. Aneh yang pakai merah tuh si Rina bang. Temen gua. Anehnya di situ, gua pikir paling si Rina. Kayak enggak, ternyata malah ke si Cynthia. Kalau hari Jumat itu kenapa Bang? Sempat tanya gak? Nah, gue nggak sempet nanya sih, nggak sempet nanya kenapa hari Jumat gitu kan. Mungkin bagi sebagian umat Muslim ya dikeramatin kali bang hari Jumat ya. Iya sih. Nah terus kakeknya itu bilang gak Bang, kalau ini si Cynthia ini maksudnya sukmanya diambil atau bakal seperti ini atau gimana gitu? Nah, jadi ada yang tadi gue kelewat ya. Si Cynthia ini modelnya sukmanya diambil bang. Oke. Tapi nggak jadi, waktu itu kan sempat muka ambil, cuman nggak jadi. Alhamdulillahnya nggak jadi tadinya tuh. Emang temen gue juga udah ngomong sukmanya bakal ambil, cuman nggak jadi sih alhamdulillahnya. Terus sampai pas lu sekolah nih Bang, kan tadi lu bilang si Cynthia ini berubah nih sikapnya gitu ya, jadi lebih tertutup, kayak beda lah ya, yang awalnya ceria ya. Apa berdampak dari situ Bang?
Menurut lu? Menurut gue sih berdampak banget dari situ bang. Apa orang tuanya sempat ngobrol gak ke lu? Nanya Orang tuanya sempat nanya juga sih. Roni ini si Cynthia gini Orang atau ibunya gimana kan gitu? manggil gua ma nepon ya. Halo Ron, gua bilang, kenapa mah? Ini Cynthia kenapa ya tiba-tiba berubah gini. Wah saya nggak tahu mah. Gua coba nutupin bang gitu kan. Kalau gua jelasin apa adanya, nanti malah repot gitu kan. Akhirnya ya tahu sendiri. Akhirnya gua berani ngomong, berani diri buat ngomong langsung. Akhirnya sempat diobatin juga, cuman ya belum ada perubahan. Cuman alhamdulillahnya nggak terlalu banget kayak di tahun sekolah sih. Tahun sekarang ya udah punya pasangan lah sekarang. Ya. Cuman ya nggak ada kontak aja bang sama gua. Biasanya kan dulu selalu kontak karena kan dia dekat juga bang sama gua. Karena posisi emaknya dia teman kecil emak gua juga. Iya, masih satu lingkungan masih lah ya. satu link, satu RW bang. Jadi kenal. Sekarang nggak pernah, malah dulu sampai sekolah hampir bareng mulu bang. Karena kan gua bawa motor dia numpang. Karena udah nggak pernah kontak. Dan lu pribadi nih bang, sampai detik ini berarti lu masih ngerasa nih Masih diikutin ngerasa. sama sosok kunti merah itu. Masih. Padahal kejadiannya 2017 lah. Akhir 18 lah. Tapi nggak lu coba buat ilangin gitu bang? Lu kan nggak risih atau apa gitu? Gue udah sempat nyoba juga bang ke teman gue yang bisa ini gimana nih caranya nih. Gue temennya nggak gitu ya, gue nanya dulu, bro ini yang ngikutin gue masih ada nggak? Si merah-merah ini, gue nggak nyebut kuntilanak merah, si merah-merah ini. Masih, cuman kadang dekat kadang jauh. Kata dia. Maksudnya kadang dekat kadang jauh? Ya kalau dia lagi mau nengokin lo dideketin, tapi kalau dia lagi jauh itu dia di areanya dia, cuman lo tetap dipantau. Gitu sih dia bilang. Dan lu ngerasa terganggu gak? Kalau gua sih selama dia nggak main fisik nggak terganggu sih bang. Cuman kayak kadang-kadang kesel juga sih bang gitu. Kesel juga gitu kayak kenapa harus gua gitu. Ya gimana ya? Kayak kesel aja sih gitu. Cuman kalau selama dia belum main fisik emang gua nggak terganggu sih. Iya, oke. Dan karena ya kalau disukain sama setan itu bukan suatu hal yang indah gitu. Nah, bener banget bang. Berarti Bener ada banget. nggak pokoknya Ada hal nggak aja banget dah kayak gitu kan. Kalau mau ke hal-hal yang positif itu lebih agak berat ya Bang. Iya benar, apalagi Lebih agak berat. terutama ke ibadah ya. Nah, Jadi kayak benar banget malas-malesan gitu. Sampai gua juga kalau anehnya nih bang ya, kalau gua mau ikut majelis taklim atau enggak ke mana semenjak kejadian itu ya bang, kayak males nggak mau gua bang. Tadi kan gua aktif banget majelis taklim ya. Semenjak dari situ gua nggak pernah ikut majelis taklim, sholat juga udah jarang gua bang. Nggak mau coba untuk ruqyah gitu bang Roni? Kalau gua enggak sih bang, cuman kayak ya udah sih kalau dia mau ikut cuman jangan aneh-aneh gitu, jangan aneh-aneh lah gitu. Kan kalau buat ke arah yang maksudnya tuh enteng banget bang, Enteng banget ya. langsung cus langsung. Ya makanya di situ bang lebih hal negatif sih ya. Iya. Karena Cuman ya. kata temen gue ini dia nggak bakal berani masuk lebih dekat karena ada yang menghalang juga. Oke. Ya itulah tipu daya setan bang. Itu dia. Saya udah emang parah. Lebih baik dicintai wanita daripada cintai setan Itu cantik. dia tuh yang bahaya banget. Amit-amit. Amit ya bang baik. Nah, si Cynthia ini bang, sampai detik sekarang ini, itu masih kayak gitu? Apa udah alhamdulillah udah baik-baik Alhamdulillahnya aja? sih udah lebih baik ya. Lebih baik, nggak. Cuman kalau sifatnya kan gue nggak terlalu deket banget ya bang. Soalnya ya semenjak kejadian itu kan gue udah jaga jarak bang. Udah nggak pernah face to face ketemu. Bahkan di WhatsApp juga udah nggak punya nomornya. Buat teman di IG doang. Kalau teman-teman lu yang lain ya, ada dampaknya juga nih? Dari 10 orang gitu, 12 orang? Nggak ada dampak sih, Nggak cuma ada dampaknya si ya? Cynthia ini yang berdampak. Cynthia sama lu yang... Ada berdampak sih. Teman gue yang satu orang nih si Bokor. Si Bokor. Semenjak kejadian itu ya, abis nggak lama kejadian itu ngalamin musibah sampai akhirnya dia putus sekolah. Musibah. Kenapa tuh? Dia ini kan orangnya emang agak sembrono kalau ngomong ya. Di kecelakaan, habis kecelakaan bukan ditolongin malah dibegal. Begal ya nggak bisa sekolah berapa bulan karena hilang ingatan, lumpuh. Akhirnya ya kalau kita kan emang satu solid banget ya bang, biar kata dia udah nggak sekolah nongkrong masih bang. Tetap main lah. Gue sampai dia kan emang tadi malu bang nggak mau sekolah gitu kan, gue urusin udah harus sekolah lagi biar kata naik nggak apa-apa. Gue bela-belain bang sampai dia masuk sekolah lagi alhamdulillah gitu. Sampai waktu itu ada temen gue kan emang yang 10 orang ini bang ya solid banget ya bang. Sampai satu orang nih karena kasusnya berat banget mau dikeluarin bang. Akhirnya gue bilang, gue kalau keluarin dia kita semua keluar. Nggak jadi akhirnya gara-gara itu. Gokil ya. Itulah
Serunya masa-masa sekolah Nah, itu. itu Dan beda banget sama sekarang. gak bakal terlupakan gitu. Tapi balik lagi, waktu nggak bisa diulang. Bener, Bang. Jadi buat teman-teman yang masih ya momen-momen sekolah, kuliah, nikmatin lah. Tapi Nikmatin hal lah. yang positif ya bang, kayak jalan-jalan gitu kan. Jalan-jalan positif. Bukan berarti harus narkoba, Nah, betul, minum-minuman keras, janganlah. Janganlah. Karena asik bener. Gue juga kalau bisa flashback, gue pengen sekolah lagi. Nah, Seru bener. gitu zaman sekolah tuh nggak punya Bener, beban. bener. Apalagi kalau ya buat anak-anak yang mau traveling atau naik gunung ya intinya ikutin peraturan yang ada aja gitu, Iya. jangan sembrono lah gitu. Karena kenapa peraturan dibuat itu ya biar lebih baik lagi lah Pasti ada jatuhnya. sesuatu di balik itu kan. Betul. Oke sob, mungkin cukup sekian ya cerita pengalaman horor yang dialami sama Bang Roni ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Itulah sebuah perjalanan, selalu memberikan cerita. Dan kali ini Bang Roni bagiin pengalamannya. Dan kita balik lagi nih, kemanapun kita berada, jangan lupa selalu baca doa dan beribadah. Karena kemanapun kita pergi, ya kita minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan para makhluk jin dan yang lain-lainnya itu hanya penggoda dan sampai nanti akhir kiamat nanti. Dan jangan lupa rebahan. Aduh, rebahan lagi ya. Rebahan Nah, lagi. untuk ini. Oke, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya Bang Roni ya. Sama-sama. Thank you buat ini Udah. jauh-jauh dari Jaksel ke Jakbar. Wah, Ya, apa-apa sih, tetangga lah kita ya. Tanggal lah. Oke, dadah.